Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, sebenarnya kita tidak punya pengharapan. Bacaan firman terambil dari Efesus pasal 2 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus. Kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Saat berada dalam penjara karena Kristus, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dirintis dan dibangun melalui pelayanan Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang ketiga. Selama 2 tahun, Paulus tinggal dan memberitakan Injil di Efesus, bahkan sempat mengajar di ruang kuliah Tiranus. Selama 2 tahun itu, banyak orang bertobat dan memutuskan untuk meninggalkan penyembahan kepada Dewi Diana dan menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Melalui surat ini, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat Efesus bahwa sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang mati karena segala dosa dan pelanggaran mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang tanpa Kristus, orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah, tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya, tanpa harapan dan tanpa Allah, bahkan sebagai orang-orang yang harus dimurkai atau berada di bawah hukuman Allah. Tetapi oleh kekayaan kasih karunia Allah dan kemurahannya yang besar, telah menghidupkannya kembali di dalam Yesus Kristus. Paulus mengingatkan bahwa mereka sudah dibaharui di dalam roh dan pikirannya dan sudah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, sehingga mereka pun telah dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 22, pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan pun mau mengingatkan kita bahwa kita pun hanyalah karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang besar telah dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus. Seharusnya kita tanpa harapan, dimurkai dan dibinasakan. Tetapi Tuhan sudah mengasihi, mengampuni, dan menerima kita, bahkan menyelamatkan kita. Maka Rasul Paulus pun berkata dalam Efesus 2 ayat 18 dan 19, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Amin. Tuhan Yesus memberkati.